Sahabat agama dan budaya, terima kasih telah menyaksikan konten ini. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, silakan berikan like dan subscribe ke channel ini agar tetap terhubung dengan pembaruan kami. Kami juga sangat menghargai saran Anda, jadi jangan ragu untuk meninggalkan pesan di kolom komentar. Selamat menikmati. Kang Mas, Mbak Yu, dimanapun Anda berada, berkah dalam. Berjumpa lagi dengan saya, Justinus, dalam Renungan Iman Katolik di Radio Gemilang. Renungan pada kali ini diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 27 sampai 30. Untuk itu marilah kita sebelum mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, kita hening sejenak untuk masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas rahmat anugerah yang telah kami terima saat ini, yang telah kami nikmati saat ini. Ya Bapa, bukalah hati kami, telinga kami, untuk mampu mendengarkan dan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Ya Bapa, mampukan kami menjalankan dalam kehidupan sehari-hari demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 10 ayat 27 sampai 30. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Aku dan Bapa adalah satu. Demikianlah firman Tuhan. Kang Mas, Mbak Yu yang terkasih dalam Kristus, minggu ini kita berada pada minggu Paskah yang keempat. Melalui bacaan yang kita dengar dari Injil Yohanes mengingatkan kita akan pribadi Yesus yang senantiasa menjalin relasi dengan manusia di dalam karya penyelamatan. Kita peringati akan Paskah sebagaimana melalui Yesus Allah menyelamatkan umat manusia. Melalui karya penyelamatan menjadikan diri kita hidup di dalam kerohanian kita menjadi tenang, aman, dan terjamin keselamatannya. Kang Mas, Mbak Yu yang terkasih dalam Kristus, ada beberapa hal yang bisa kita petik di dalam bacaan Yohanes, yaitu dalam relasi atau hubungan yang nampak kita kenali di dalam kiasan akan dombaku dengan yang mendengarkan dan yang mengikuti aku. Di dalam sebuah relasi, hubungan yang mana mendengarkan merupakan indikasi atau menunjukkan suatu sikap tindakan yang serius, memperhatikan,
dengan sungguh-sungguh apa yang diucapkan dan apa yang didengar tidak begitu langsung berlalu. Tetapi apa yang didengar kemungkinan besar diresapi dan diolah di dalam batin. Begitupun dengan kata mengikuti juga mengindikasikan suatu relasi, adanya sikap percaya bahwa di dalam diri pribadi tidak lagi menjadi pusat perhatian, tetapi di dalam diri pribadi mampu mengarahkan, memperhatikan yang diikuti, sehingga kita tetap memiliki jalan yang satu dan sama. Nah, itu dua hal yang dari mendengarkan, mengikuti, dan mengenal suatu tanda bahwa itu ada suatu relasi yang khusus dan mendalam. Namun di dalam kehidupan sehari-hari sebagai umat atau sebagai manusia, setiap orang punya kebebasan masing-masing. Mengikuti, mendengarkan menjadi suatu pilihan. Namun bagi mereka yang mendengarkan, mengikutinya akan diberi jaminan hidup kekal dan aman. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Nah, itu suatu pernyataan yang diberikan di dalam hubungan yang mendalam dan dikenal tadi. Dijamin akan hidup yang kekal dan akan aman. Nah, sekarang siapa aku yang menjamin tadi? Kalau merujuk di dalam hubungan relasi dengan domba, tidaknya adalah yang dekat adalah gembala atau penjaga atau mungkin pemilik gembala itu. Nah, itu gembala bisa merujuk pada pribadi Yesus, di mana gembala yang baik itu adalah mereka atau Yesus sendiri yang memiliki cara di dalam memperlakukan relasi dengan domba-dombanya. Ia akan selalu menjaga domba-dombanya untuk tetap dalam keadaan aman, tetap dalam keadaan terpenuhi kebutuhannya, sehingga domba-domba tidak akan kekurangan. Ia dengan tulus, dengan ikhlas hati, penuh kesabaran, serta memiliki ketotalitasan di dalam menjaganya, sampai rela mengorbankan diri demi keselamatan domba itu. Ia juga menjaga dengan tetap berada dekat, sehingga mereka yang dekat dapat merasakan ketenangan oleh karena perlindungannya. Gembala yang baik, ia akan selalu memperhatikan keberadaan domba-dombanya, selalu memperhatikan
supaya tidak hilang, tidak tercecer, tidak lepas atau tertinggal. Jika ada yang hilang, tercecer, ia akan mencarinya sampai dapat. Jika ada yang luka, ia akan menyembuhkan. Domba dan gembala, relasi yang dekat di dalam kiasan tadi. Gembala juga menjadi patokan, pedoman, arah langkah hidup, di mana kita menapaki di dalam peziarahan hidup di dunia ini, sehingga hidup kita senantiasa pada jalan yang sama yang dilalui oleh Yesus. Yesus adalah gembala yang baik. Yesus menjadi contoh yang bisa diikuti. Maka mengikuti, bisa juga kita mengikuti tindakan Yesus. Gimana tindakan Yesus? Ialah berpihak pada yang kecil tersingkir. Ya, maka tadi Yesus mencari dan menyelamatkan. Hal yang lain yang bisa kita temukan adalah pernyataan aku dan Bapa adalah satu. Di situ ada merupakan pernyataan yang penting di dalam Injil tadi, bahwa itu menggambarkan kesatuan yang mendalam antara Yesus dan Allah Bapa, di mana kesatuan ialah kesatuan tujuan, ingin menyelamatkan mereka yang dalam bahaya, mungkin kedosaan atau kesesatan. Punya tujuan ingin menyelamatkan domba-dombanya. Sama di dalam berkarya. Karya Yesus melalui warta dan tindakannya mewujudkan kerajaan Allah, mengusahakan suasana yang sejuk, damai, tenang bagi mereka yang menerima, bagi mereka yang dekat dan bersatu kepadanya. Satu di dalam kepemilikan suatu kuasa. Yesus juga memberi jaminan akan hidup kekal, menjadi jalan sebagai penuntun atau patokan hidup menuju Allah Bapa. Maka di situ dengarkan dan ikuti, mengikuti. Yesus menjadi patokan, Yesus menjadi arah, Yesus menjadi jalan. Akulah jalan dan kebenaran itu. Nah, Mas Mbak Yu yang dikasihi dalam Kristus, bagaimana dengan hidup kita? Melalui firman yang kita dengarkan, mari kita coba renungkan di dalam diri kita masing-masing. Sudahkah kita mempercayakan hidup kita kepadanya, yang memiliki kuasa, yang menjamin hidup di dalam hidup kekal kita? Hendaklah di dalam peziarahan hidup ini kita senantiasa mampu mendengarkannya dan mampu mengikutinya dengan beriman kepadanya. Maka Allah Bapa yang akan memberi kehidupan kekal itu. Mari kita renungkan atas diri kita. Sudahkah kita mendengarkan? Sudahkah kita mengikuti apa yang menjadi keteladanan kita akan pribadi Yesus Kristus? Mari kita bawa di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini, boleh kami renungkan bagi kami di dalam menjalin relasi dengan Yesus Kristus. Mampukan kami untuk
mendengarkan firman-Nya. Mampukan kami untuk kuat di dalam mengikuti jejak langkah-Nya, sehingga kami boleh merasakan kedamaian dan akhirnya memiliki hidup yang kekal. Doa ini kami sampaikan melalui Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Demikian renungan kali ini. Kembali berjumpa di dalam renungan-renungan berikutnya dengan sukacita. Terima kasih, berkah dalam. Sahabat agama dan budaya, terima kasih telah menyaksikan konten ini. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, silakan berikan like dan subscribe ke channel ini agar tetap terhubung dengan pembaruan kami. Kami juga sangat menghargai saran Anda, jadi jangan ragu untuk meninggalkan pesan di kolom komentar. Selamat menikmati.